Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Divina Putri dengan NIM 1910852040. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Me Too Movement dalam Melawan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Tiongkok. Latar belakang, isu kesetaraan gender menjadi poin penting yang diperjuangkan dalam tatanan internasional, salah satunya melalui Sustainable Development Goals atau SDGs sebagai agenda pembangunan internasional yang berkelanjutan, yang terdapat dalam tujuan 5, yakni mencapai kesetaraan gender dan memperdayakan kaum perempuan. Namun, dalam pencapaian tujuan ini masih mengalami hambatan. Salah satu hambatan yang terjadi yaitu masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, seperti pelecehan dan kekerasan seksual. Berdasarkan data di UN Women pada tahun 2021, secara global diperkirakan 1 dari 3 perempuan atau sekitar 763 juta perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik. Sehingga kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi secara berkepanjangan kemudian menghadirkan fenomena gerakan perempuan seperti Me Too Movement. Me Too Movement sendiri didirikan pada tahun 2006 oleh Tarana Burke di Amerika Serikat. Kemudian gerakan ini bertujuan untuk mendukung para penyintas kekerasan seksual, kemudian untuk memberikan sumber daya, dukungan, dan menemukan jalan menuju penyembuhan. Meskipun gerakan ini sudah dibentuk sejak tahun 2006, kemudian gerakan ini mulai berkembang pada tahun 2017 melalui sebuah tweet yang dibuat oleh Alyssa Milano. Dan sejak Oktober hingga Desember 2019, tagar Me Too ini kemudian yang pada awalnya merupakan sebuah gerakan dalam lingkup lokal, kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan global yang berkembang di seluruh dunia. Dalam berkembangnya gerakan ini, dalam penelitian ini saya memilih Tiongkok sebagai negara tempat berkembangnya Me Too Movement. Tiongkok sendiri pada tahun 1980 sudah meratifikasi The Convention on the Elimination of Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW. Namun hal tersebut masih berbanding terbalik dengan angka kesetaraan gender di Tiongkok yang ketidaksetaraan gender di Tiongkok yang masih sangat tinggi, yaitu pada angka 68,2%. Selain itu, budaya dan sistem sosial di gender di Tiongkok yang masih berpusat pada sistem patriarki, kemudian yang menyebabkan masih tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok. Hal ini dibuktikan dengan setiap tahunnya angka dari pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok ini semakin meningkat. Kemudian, dengan adanya permasalahan tersebut, membuat Me Too Movement muncul di China. Me Too Movement sendiri muncul di Tiongkok pada tahun 2018 oleh seorang mahasiswa bernama Luo Qianqian. Namun pada awalnya gerakan ini memiliki hambatan di Tiongkok. Walaupun berjalannya Me Too Movement di Tiongkok ini mengalami hambatan, namun gerakan ini tetap menghasilkan kemajuan dalam perlawanan terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok. Rumusan masalah, seiring dengan mengglobalnya Me Too Movement, gerakan ini mulai menyebar dan berkembang di dunia, salah satunya di Tiongkok. Namun, gerakan ini pada awalnya berjalan cukup lambat. Namun, hal tersebut kemudian tidak menghalangi para aktivis dalam mengadvokasikan hak-hak perempuan di Tiongkok. Dan mereka justru mencari alternatif lain agar gerakan ini tetap berjalan, sehingga mendatangkan lebih banyak dukungan. Penelitian ini memiliki urgensi untuk melihat bagaimana strategi Me Too Movement dalam melawan pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok. Kemudian, pertanyaan penelitian, bagaimana strategi Me Too Movement dalam melawan pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok? Kemudian, tujuan penelitian bertujuan untuk melihat strategi Me Too Movement dalam melawan pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok. Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk kajian hubungan internasional secara spesifik, untuk kajian yang membahas mengenai gerakan sosial, serta tentang kajian isu yang berkaitan dengan pelecehan dan kekerasan seksual di suatu negara. Kemudian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai gerakan perempuan, serta menjadi bahan diskusi lebih lanjut mengenai pembahasan kesetaraan gender, khususnya melalui aksi gerakan transnasional. Studi pustaka yang saya gunakan ada 5 jurnal, yaitu pertama dari jurnal Han Bao, yang kedua jurnal dari Isabel Atane, yang ketiga jurnal dari Xiao Han, yang keempat yaitu jurnal dari Jamila Bauman, yang kelima yaitu jurnal dari Yutian Ling. Adapun kerangka konsep yang digunakan yaitu
Transnational Advocacy Network dari CAC dan Seeking, di mana dalam konsep TAN ini memiliki 4 strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuannya. Yang pertama itu information politics, yang kedua symbolic politics, yang ketiga leverage politics, yang keempat itu accountability politics. Metode penelitian, jenis dan perkataan penelitian yaitu kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif analitis. Kemudian teknik pengumpulan datanya yang digunakan yaitu library research, kemudian batas penelitian pada tahun 2018 sampai 2021. Kemudian unit dan tingkat analisisnya, unit analisis yaitu Me Too Movement, dan unit eksplanasinya respon pemerintah Tiongkok terhadap kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Kemudian tingkat analisis yaitu negara. Teknik analisis data, yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Sistematika penulisan, yang pertama pendahuluan, yang kedua pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok, bab 3 yaitu Me Too Movement dan penyebarannya di Tiongkok, yang bab 4 yaitu strategi Me Too Movement dalam melawan pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok, yang terakhir yaitu di bab 5 penutup. Selanjutnya, bab 2 mengenai pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok. Pada poin 2.1 mengenai definisi pelecehan dan kekerasan seksual. Menurut ILO, pelecehan seksual didefinisikan sebagai setiap perilaku yang bersifat seksual yang dapat mempengaruhi martabat perempuan maupun laki-laki, yang mana hal tersebut dianggap sebagai perilaku yang tidak diinginkan, tidak dapat diterima, tidak pantas, menyinggung seseorang, dan segala perbuatan yang menciptakan intimidasi, permusuhan, ketidakstabilan, dan tindakan ofensif. Kemudian kekerasan seksual berarti seseorang memaksa ataupun memanipulasi orang lain untuk melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan tanpa persetujuannya. Selanjutnya, eksistensi pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok. Di Tiongkok sendiri terdapat tiga eksistensi pelecehan dan kekerasan seksual. Yang pertama dalam hubungan pernikahan terhadap pasangan, yang juga selanjutnya yaitu pelecehan seksual di dunia maya. Di dalam hubungan pernikahan sendiri, dalam beberapa jurnal terdapat data mengenai kekerasan seksual yang terjadi dalam hubungan pernikahan, dan dapat disimpulkan bahwa setidaknya 6.000 perempuan pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga setiap tahunnya. Dan oleh sebab itu, kekerasan seksual dalam rumah tangga ini merupakan alasan utama dalam perpecahan dalam rumah tangga. Selanjutnya, kekerasan seksual terhadap pasangan. Dalam sebuah studi pada tahun 2008, sebanyak 19,8%, yaitu sebanyak 651 mahasiswa di Tiongkok itu pernah mengalami pelecehan seksual dari pasangannya. Sementara itu, pelaporan dari para korban juga rendah. Hanya sebanyak 18% korban hanya mengungkapkan kejadian tersebut pada orang tuanya, dan hanya 3,73% dari mereka yang hanya melaporkan ke polisi. Selanjutnya, pelecehan seksual di dunia maya. Di Tiongkok sendiri, berdasarkan sebuah survei online pada tahun 2017, sebanyak 33,2% responden itu pernah mengalami pelecehan seksual di dunia maya, dan 71% di antaranya, yaitu perempuan, itu mereka pernah mengalami pelecehan seksual secara online, dan pria sebanyak 29%. Selanjutnya, alasan terjadinya pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok. Yang pertama, diamnya para korban. Faktor yang menjadi pertimbangan bagi para korban untuk tidak melaporkan hal yang mereka alami yaitu disebabkan adanya keterbatasan kelembagaan, kesenjangan informasi siswa, khususnya bagi para korban mengenai mekanisme pencegahan pelecehan seksual khususnya di sekolah, norma budaya, dan respon orang lain terhadap pelecehan seksual. Selanjutnya yaitu nilai tradisional gender di Tiongkok. Adanya ajaran Konfusianisme masih sangat melekat di kehidupan masyarakat Tiongkok. Adanya prinsip-prinsip Konfusianisme tersebut berkaitan dengan penindasan terhadap perempuan, mulai dari mereka anak-anak hingga mereka dewasa. Sama halnya dengan permasalahan pelecehan seksual, Tiongkok sendiri masih dipengaruhi oleh prinsip-prinsip Konfusianisme, dan mereka meyakini bahwa orang-orang yang sopan dan mulia itu tidak boleh membicarakan seks terutama di tempat-tempat umum. Oleh karena itu, isu pelecehan dan kekerasan seksual itu masih menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan, khususnya di Tiongkok.
Selanjutnya itu hukum yang masih belum memadai. Terdapat dua aspek utama bentuk lemahnya hukum mengenai pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok, yaitu adanya kekurangan dalam mekanisme internal untuk mencegah eh, dan menangani pelecehan seksual, serta adanya ketidakjelasan dalam struktur dan peraturan yang menangani pengaduan pelecehan seksual dan kurangnya keterampilan profesional dari staf yang terlibat. Selanjutnya yaitu di bab 3 mengenai Me Too Movement dan kemunculannya di Tiongkok. Profil Me Too Movement. Pada poin 3.1.1 yaitu mengenai sejarah terbentuknya Me Too Movement. Me Too Movement sendiri merupakan sebuah gerakan yang dibentuk Amerika Serikat pada tahun 2006 oleh Tarana Burke. Hal yang menjadi inspirasi bagi Tarana Burke untuk membentuk gerakan ini yaitu mengenai adanya kisah-kisah perempuan yang menderita karena pelecehan dan kekerasan seksual tanpa adanya dukungan bagi mereka. Sehingga Burke sendiri menginginkan cara untuk memberdayakan perempuan yang telah mengalami pelecehan dan kekerasan seksual tersebut, dan untuk mengingatkan pada para korban bahwa mereka tidak sendirian dan banyak perempuan lain yang peduli dengan mereka dan bahkan mengalami hal yang sama dengan mereka. Kemudian Burke sendiri mengembangkan gerakan ini untuk menghadirkan dukungan dan penyembuhan yang sebelumnya tidak ada bagi para korban, dan selain itu gerakan ini juga bekerja demi membangun komunitas advokat yang bertekad untuk menghentikan pelecehan dan kekerasan seksual. Selanjutnya, visi Me Too Movement. Me Too Movement secara internasional ingin mewujudkan dunia yang bebas dari kekerasan seksual. Gerakan ini menegaskan bahwa adanya penciptaan hubungan bagi para penyintas yang berasal dari cinta, rasa hormat, dan empati. Selanjutnya, yaitu misi Me Too Movement. Gerakan ini berfungsi sebagai pemimpin, penyelenggara, dan pengatur di seluruh gerakan yang bergerak di isu pelecehan dan kekerasan seksual, khususnya bagi orang-orang kulit hitam, queer, transgender, penyandang disabilitas, dan semua komunitas people of color atau POC. Perkembangan Me Too Movement sebagai global movement. Pada poin pertama yaitu awal perkembangan Me Too Movement. Meski Me Too Movement sudah dibentuk sejak tahun 2006, namun gerakan ini mulai populer pada tahun 2017 melalui sebuah tagar di Twitter yang dibuat oleh seorang aktris Hollywood yaitu Alyssa Milano. Itu yang viral ketika Alyssa Milano menggunakan istilah tersebut di media sosial pada bulan Oktober 2017, kemudian membuat adanya kekuatan gabungan antara selebriti-selebriti Hollywood dengan media sosial yang menyebabkan adanya suatu wadah baru dengan jangkauan global yang terkoneksi. Setelah Me Too viral pada tahun pertama penyebarannya, pergerakan-gerakan ini di media sosial kemudian semakin berkembang pesat dari tahun ke tahun. Sejak berkembangnya Me Too Movement sejak tahun 2017, sebanyak 85 negara di dunia terlibat dalam penyebaran gerakan ini. Dan negara-negara tersebut kemudian mulai mengembangkan tagar Me Too Movement dengan tagar khusus ke dalam bahasa-bahasa di negara mereka. Kemudian, yang kedua itu perkembangan Me Too Movement di berbagai negara. Dalam membahas perkembangan Me Too Movement di berbagai negara, saya menggunakan data dari UN Women mengenai negara dengan pengguna hashtag MeToo terbanyak berdasarkan data dari UN Women tersebut. Dan di antaranya ada Amerika Serikat, Argentina, India, Jepang, dan Spanyol. Selanjutnya yaitu Me Too Movement di Tiongkok. Me Too Movement di Tiongkok sendiri itu berkembang di beberapa bidang, khususnya di dunia pendidikan, dunia jurnalisme, dan dunia olahraga. Di Tiongkok sendiri, Luo Xixi, khususnya yang merupakan seorang mahasiswa, merupakan orang pertama yang menggunakan gerakan ini di Tiongkok. Kemudian juga diikuti oleh para korban-korban lainnya di Tiongkok. Dan pada bagian-bagian yang telah dipaparkan ini, Me Too Movement sendiri bergerak di berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan, jurnalistik, dan olahraga. Perkembangan Me Too di Tiongkok ini kemudian mendorong para korban-korban lainnya untuk ikut angkat suara, dan hal ini kemudian menjadi sebuah dampak positif bagi perkembangan Me Too Movement di Tiongkok.
Selanjutnya, bab 4 mengenai strategi Me Too Movement dalam melawan pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok. Pada poin 4.1, yaitu mengenai Me Too Movement sebagai Transnational Advocacy Network atau TAN. Menurut definisi dari Cake and Seeking, TAN sendiri merupakan sebuah jaringan yang mencakup aktor-aktor yang bekerja sama dalam suatu isu, yang mana mereka terikat secara bersama melalui nilai-nilai yang sama, wacana bersama, serta adanya pertukaran informasi dan layanan. Berdasarkan definisi tersebut, Me Too Movement dapat dikategorikan sebagai TAN karena gerakan ini mencakup aktor-aktor yang memiliki tujuan yang sama. Selain itu, Me Too Movement juga dapat dikategorikan sebagai TAN karena bagian besar dari aktor dari Me Too Movement ini terdiri dari aktor-aktor non-negara, termasuk individu, aktivis, organisasi, dan gerakan ini bukan dipimpin oleh badan pemerintah. Selanjutnya, gerakan ini memiliki tujuan yang sama, di mana Me Too Movement dikategorikan sebagai TAN karena memiliki cakupan isu global yang melampaui batas-batas negara. Selanjutnya, Me Too Movement memiliki keanggotaan yang beragam, di mana gerakan ini terdiri dari para penyintas, aktivis, dan hingga pendukung dari gerakan ini. Selanjutnya, Me Too Movement juga menggunakan strategi advokasi dengan melakukan kampanye untuk mengingatkan kesadaran kepada masyarakat luas mengenai isu pelecehan dan kekerasan seksual. Selanjutnya, di poin 4.2, yaitu mengenai strategi Me Too Movement dalam melawan pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok. Cake dan Seeking sendiri menjelaskan bahwa ada 4 tipologi dalam strategi yang digunakan oleh TAN sendiri. Yang pertama ada information politics, symbolic politics, leverage politics, dan accountability politics. Kali ini akan menjelaskan mengenai information politics. Information politics sendiri digunakan sebagai penyebaran informasi Me Too Movement, khususnya di Tiongkok, yang mana information politics ini sebagian besar dilakukan, penyebaran informasinya sebagian besar dilakukan melalui media sosial. Dan fenomena Me Too Movement sendiri di Tiongkok itu berasal dari pengumpulan data dari media sosial. Dalam penyebaran information politics ini akan berfokus pada platform media sosial yang di Tiongkok sendiri, yaitu WeChat dan Weibo, dikarenakan dua media sosial ini merupakan dua media sosial teratas yang merupakan penggunanya terbanyak di Tiongkok. Pada tahun 2018 sendiri, dari dataset WeChat, secara keseluruhan itu telah teridentifikasi sebanyak 5.453 artikel mengenai Me Too Movement yang terdiri dari 4 sektor, yaitu yang membahas mengenai Me Too Movement di dunia pendidikan, media, masyarakat sipil, dan bisnis. Adanya berbagai artikel yang muncul di media sosial WeChat ini menunjukkan bahwa kampanye Me Too Movement ini mendapatkan ruang untuk berkembang di media sosial Tiongkok. Sehingga dengan munculnya kasus-kasus tersebut dapat menarik perhatian masyarakat luas untuk mulai peka dengan permasalahan pelecehan seksual di Tiongkok. Selain di WeChat, Me Too Movement juga dibahas juga menggunakan platform Weibo sebagai media sosial untuk menyebarkan Me Too Movement. Me Too Movement sendiri juga memakai Weibo sebagai sarana bagi masyarakat untuk mengenal gerakan ini, serta sarana agar gerakan ini agar terus berkembang di Tiongkok. Adanya keingintahuan masyarakat mengenai gerakan ini kemudian membuat adanya peluang agar gerakan ini bisa mencapai sebuah perubahan di Tiongkok. Terlebih dengan kecenderungan masyarakat yang saat ini lebih memilih untuk berpartisipasi dalam gerakan secara online atau daring daripada harus mengungkapkan pendapat mereka secara langsung. Adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh aktivis dari Me Too Movement ini melalui information politics, yaitu dengan menggunakan media sosial dalam mengumpulkan serta menyebarkan informasi dalam isu pelecehan seksual. Namun, strategi dari information politics ini memang secara langsung belum mempengaruhi pemerintah Tiongkok, tetapi dengan adanya langkah ini kemudian menjadi sebuah langkah awal untuk menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa adanya isu pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi melalui penggunaan media sosial dan penggerakan dari isu tersebut. Selanjutnya yaitu strategi yang kedua, symbolic politics. Dalam
simbolik politik sendiri, para aktivis dalam suatu jaringan itu akan melakukan pembingkaian terhadap suatu isu dengan mengidentifikasi serta penjelasan mengenai peristiwa simbolis yang kuat di mana akan menjadi katalis bagi pertumbuhan sebuah jaringan. Dalam simbolik politik sendiri, Me Too Movement itu menggunakan hashtag, di mana pada awal perkembangan Me Too Movement di Tiongkok itu menggunakan tagar Me Too Movement in China. Namun tagar tersebut harus terkena peraturan sensor di Tiongkok. Kemudian sebagai alternatif itu Me Too Movement kemudian menggunakan tagar lain yaitu hashtag Rise Bunny di WeChat dan Weibo. Selain menggunakan hashtag, bentuk simbolik politik di Me Too Movement Tiongkok sendiri yaitu adanya aksi protes. Yang pertama itu adanya aksi protes oleh masyarakat lokal Tiongkok, yaitu adanya aksi protes sebagai dukungan terhadap Xianzi yang merupakan seorang korban pelecehan seksual yang menggunakan Me Too Movement juga. Selanjutnya itu adanya aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa Tiongkok ataupun diaspora Tiongkok di Amerika Serikat, di mana mereka melakukan protes pada New York di New York pada acara Women's March pada tahun 2019. Selanjutnya, selain melakukan protes, simbolik politik juga dapat dilakukan dengan melakukan pameran, yaitu adanya Me Too in China Exhibition, yang mana pameran ini pertama kali dilakukan di Tiongkok sendiri, di kota Chengdu dan Guangzhou di Tiongkok. Namun, pameran tersebut terpaksa harus ditutup oleh pihak berwenang. Selanjutnya, pameran ini kemudian juga melakukan eksibisinya di kota-kota luar negeri seperti New York, Birmingham, Leeds, dan Edinburgh. Adanya bentuk simbolik politik ini melalui hashtag, aksi protes, dan pameran kemudian menjadikan perkembangan Me Too Movement sendiri di Tiongkok menjadi lebih cepat. Adanya bentuk-bentuk simbolik politik ini kemudian menciptakan keseragaman bagi individu-individu yang melakukan pengungkapan pelecehan seksual, dan juga orang-orang yang mendukungnya meskipun tinggal secara berjauhan atau berjauhan secara geografis. Selain menggunakan hashtag, kampanye serta pameran mengenai Me Too Movement, selanjutnya yaitu leverage politics. Dalam leverage politics sendiri terdapat dua cara untuk mendapatkan pengaruh, yaitu pertama dengan pengaruh material dan pengaruh moral. Pengaruh material ini biasanya berkaitan dengan uang atau barang, kemudian pengaruh moral ini lebih dikaitkan kepada mobilization of shame, di mana adanya penggunaan perhatian internasional untuk menyoroti perilaku aktor yang bersangkutan. Dalam hal ini, Me Too Movement sendiri menggunakan pengaruh ILO untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah Cina. Pada 21 Juni 2019, ILO sendiri mulai mengadopsi the ILO Convention on Violence and Harassment, yang mana dalam konvensi tersebut pelecehan dan kekerasan seksual di tempat kerja mulai didefinisikan. Dan adanya pemberlakuan peraturan tersebut bagi ILO, kemudian ILO juga menyuruhkan kepada negara-negara anggota untuk segera menyelaraskan peraturan tersebut dengan hukum-hukum domestik yang kemudian dapat menjadi sebuah mobilization of shame atau pengaruh moral khususnya bagi negara Tiongkok yang notabene merupakan negara anggota dari ILO. Sejak pengadopsian peraturan tersebut oleh ILO pada tahun 2019, hingga saat itu Tiongkok sendiri belum memiliki peraturan yang mumpuni mengenai pelecehan dan kekerasan seksual, namun khususnya mengenai definisi dan pelecehan seksual secara lengkap. Maka dari itu, seruan dari ILO ini kemudian menjadi sebuah dorongan bagi pemerintah Tiongkok untuk segera menyempurnakan hukum mengenai pelecehan dan kekerasan seksual di negaranya. Selanjutnya, adanya dukungan dari organisasi lokal serta internasional bagi Me Too Movement. Adanya dukungan dari organisasi tersebut kemudian mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap Me Too Movement, serta gerakan serupa lainnya yang mengadvokasikan masalah serupa mengenai hak-hak para penyintas pelecehan dan kekerasan seksual.
Melalui leverage politik juga, Me Too Movement berhasil menarik bantuan dari berbagai aktor lain yang memiliki kekuatan lebih besar, yang bertujuan untuk mendukung pemenuhan sumber daya ataupun materi dalam aktivitas politik suatu jaringan. Dan dalam hal ini, organisasi-organisasi yang bergerak dalam isu perempuan, seperti ILO tadi, dan organisasi-organisasi lain kemudian bergerak maju untuk mendukung Me Too Movement, sekaligus mendukung hak-hak para penyintas serta menekan pemerintah untuk mengambil kebijakan yang sesuai. Melalui penjelasan yang sudah dipaparkan tadi, dapat diketahui bahwa Me Too Movement sendiri bukan hanya sebuah gerakan yang mengungkapkan bentuk pelecehan dan kekerasan seksual di dunia maya saja, namun juga dapat dilakukan dengan mobilisasi secara langsung melalui dukungan beberapa organisasi untuk mencapai suatu perubahan sosial. Selanjutnya, yaitu strategi yang terakhir, accountability politics, yaitu merupakan sebuah upaya jaringan untuk meyakinkan aktor yang lebih berkuasa untuk bertindak berdasarkan kebijakan atau prinsip yang mereka dukung. Adapun bentuk yang pertama yaitu adanya pemberlakuan Undang-Undang KUH Perdata Republik Rakyat Tiongkok Artikel 1010, di mana adanya kasus yang terjadi terhadap para korban, khususnya yang melibatkan Zhou Xiaozuan, yang sehingga kasus ini cukup berkembang di Tiongkok, sehingga dengan naiknya kasus ini kemudian menghasilkan perhatian yang cukup besar dari masyarakat Tiongkok dan juga negara-negara lain. Oleh karena itu, tepat sebulan setelah Zhou Xiaozuan membawa kasus pelecehan seksualnya melalui Me Too Movement, kemudian ke pengadilan juga, pemerintah Tiongkok mulai memberlakukan Undang-Undang KUH Perdata RRT artikel 1010 pada tanggal 1 Juni 2021. Dengan adanya pemberlakuan undang-undang tersebut, konsep pelecehan seksual mulai didefinisikan untuk pertama kalinya, dan cakupan korban ini lebih luas dan tidak terbatas hanya pada perempuan saja. Selanjutnya yaitu adanya pemberlakuan 10 kode etik baru bagi pengajar di perguruan tinggi Tiongkok. Menanggapi mulai naiknya kasus pelecehan seksual di lembaga pendidikan tinggi, pada 14 November 2018, Kementerian Pendidikan Tiongkok kemudian mengeluarkan 10 kode etik untuk pengajar di institusi pendidikan tinggi di era baru. Dengan adanya kode etik baru bagi para pengajar ini, telah ditetapkan dengan jelas bahwa pengajar tidak boleh terlibat dalam hubungan yang tidak pantas dengan siswa dan dilarang melakukan segala bentuk pelecehan dan kekerasan seksual. Selain itu, berdasarkan pada situasinya, pengajar yang berperilaku buruk harus bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan pidana. Selanjutnya, adanya pidato Xi Jinping di peringatan 25 tahun The Fourth World Conference on Women. Walaupun secara tidak langsung mendukung adanya Me Too Movement, namun adanya pidato dari Presiden Xi Jinping tersebut menunjukkan adanya tekad pemerintah Tiongkok untuk mencapai kesetaraan gender. Ia memastikan bahwa perempuan menjadi seseorang yang terdepan di zaman sekarang dan ingin meningkatkan kerjasama global dalam memajukan pembangunan perempuan. Presiden Tiongkok sendiri dalam pidatonya menekankan visi dan langkah-langkah Tiongkok untuk mencapai kesetaraan perempuan, serta menekankan bahwa sangat penting untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan mewujudkan Beijing Declaration and Platform for Action. Dan yang paling terpenting, Me Too Movement sendiri mampu membawa dampak khususnya di legislatif, di mana mulai diberlakukannya 10 kode etik bagi pengajar, serta pemberlakuan UU KUHP Republik Rakyat Tiongkok, yang kemudian menjadi sebuah bentuk komitmen pemerintah Tiongkok dalam melawan bentuk pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok, yang mana hal tersebut merupakan tujuan dari Me Too Movement. Selanjutnya, bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan, munculnya Me Too Movement secara efektif telah memanfaatkan media komunikasi informal untuk menerapkan strategi serta mengadvokasi tujuan dari jaringan tersebut melalui 4 strategi dari konsep TAN. Adanya strategi tersebut kemudian berhasil mendorong pemerintah Tiongkok untuk mulai merespon isu pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan, yang mana telah diadvokasikan oleh Me Too Movement di Tiongkok. Fenomena ini kemudian menjadi perhatian dari pemerintah Tiongkok hingga adanya perubahan kebijakan Tiongkok terhadap hukum pelecehan seksual. Saran, berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu mengenai strategi Me Too Movement dalam melawan bentuk pelecehan dan kekerasan seksual di Tiongkok, kemudian mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan baru oleh pemerintah Tiongkok.
Kebijakan tersebut dibuat sebagai bentuk perlawanan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual yang ada di Tiongkok. Kemudian disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih lanjut mengenai hambatan dan perkembangan Me Too Movement di Tiongkok dengan analisis yang lebih kompleks. Hal ini dirasa penting karena dalam penelitian yang telah dilakukan, hal tersebut belum dijelaskan secara rinci. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.